Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 21 Oktober 2025 hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita buka kabar Merah Putih, menandai 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Jakarta. Sejumlah capaian keberhasilan kinerja kabinetnya disampaikan dalam sidang kabinet tersebut. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat 1 tahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan kinerja termasuk dalam pertumbuhan ekonomi. Prabowo merinci pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Selama 1 tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan geoekonomi. Inflasi yang berhasil dijaga pada level 2% menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20. Data tersebut memastikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah tekanan global. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5% di antara negara G20, kita salah satu yang tertinggi dalam kondisi sekarang. Ya. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%, salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000. Tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Ini juga saya kira akibat kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi. Walaupun saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien. Energi juga demikian. Mampu mengelola air, kita kuat. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto juga berterima kasih dan menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi jajaran kabinetnya yang telah bekerja secara maksimal. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. 87 juta orang.
Pemirsa, momen menarik terjadi saat acara Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah kepada negara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan push up karena datang terlambat di acara tersebut. Ada momen menarik saat acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung kepada negara yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat Presiden Prabowo tengah berbincang dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Panglima TNI Agus Subianto, tiba-tiba Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan tergesa-gesa datang dan menyalami Presiden Prabowo dan mengaku datang terlambat. Tadinya sambil bersalaman, Presiden meminta Purbaya Yudi Sadewa untuk push up sebagai hukuman karena datang terlambat. Purbaya yang mendengar hal tersebut seketika membungkukkan badan dan hendak untuk melakukan push up. Setelah itu, Prabowo nampak langsung menepuk pundak Menteri Keuangan Purbaya dan tertawa bersama para pejabat yang hadir. Dalam acara ini, Presiden Prabowo tiba pukul 10:43 waktu Indonesia Barat. Sementara Menteri Keuangan nampak hadir sekitar 5 menit lebih lambat dari ketibaan Presiden di lobi utama Kejaksaan Agung. Suasana cair dan hangat tersebut mewarnai momentum 1 tahun pemerintahan Prabowo yang kembali memberi pesan, sekaligus menegaskan janji untuk terus menegakkan keadilan, memulihkan kemakmuran, dan mengembalikan kekayaan bangsa untuk rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden mengingatkan bahwa masih ada banyak penyelewengan di sektor tambang dan komoditas yang harus dibersihkan. Prabowo juga memerintahkan penegak hukum untuk melanjutkan penertiban terhadap penyelundupan timah dan tambang ilegal yang selama ini merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Dari Jakarta, Iker Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan sistem Cortex siap digunakan dalam waktu dekat. Sistem berbasis teknologi tersebut diharapkan agar bisa memperkuat pengawasan dan mengantisipasi potensi kebocoran sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Purbaya mengakui praktik pelanggaran masih terjadi karena ulah oknum petugas pajak dan wajib pajak. Dengan saya kan kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat harusnya otomatis lebih cepat kan. Apalagi private sektornya didorong kan sekarang harusnya lebih cepat. Tapi kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul ya. Di cukai, di under invoicing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih Pak? Besaran itu di mana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih Pak kalau pegawai pajak itu Pak? Pajak. Oh, pelanggarannya Pak? Ya mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Kamera, yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi Tim penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejagung menyita 1 bidang tanah dan bangunan yang diduga hasil dan atau sarana kejahatan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
Anda kembali di kabar Merah Putih, pemirsa. Usai sidang Kabinet Paripurna, sejumlah menteri mengungkapkan rencana kerja di tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran, diantaranya reaktivasi kereta api untuk konektivitas, peningkatan jumlah dana riset, hingga peningkatan kualitas program makan bergizi gratis. Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran membahas sejumlah capaian dan rencana program ke depan. Salah satunya bidang infrastruktur. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, pembangunan infrastruktur harus mendukung pencapaian agenda prioritas. AHY mengatakan dalam sidang kabinet tidak membahas secara khusus soal kereta cepat. Namun, pemerintah menurut AHY sedang berupaya mengoptimalkan fungsi kereta api secara nasional. Belum dibahas secara khusus tadi. Yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan. Di bidang pendidikan tinggi, pemerintah berencana memperbanyak riset perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Wamendikti Saintek Stella Christy mengungkap, untuk mendukung hal itu, pemerintah menaikkan dana riset perguruan tinggi sebanyak 218%. Kita ada penambahan, tapi ada juga satu yang ingin saya sampaikan, bahwa dana tahun ini di bawah Presiden Prabowo, ini kita menambah 218% dibandingkan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi dana riset tidak satu sen pun dipotong, bahkan bertambah 218%. Dan ini dibagikan bagi ribuan peneliti, dosen-dosen yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara di bidang energi, pemerintah menargetkan penggunaan etanol 10% untuk BBM mulai diwajibkan tahun 2027 mendatang. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian, apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028, atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya, yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027, ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita. Karena bensin kita sekarang kita impor banyak, 27 juta ton per tahun. Dan untuk program makan bergizi gratis, sejumlah rencana disiapkan guna meningkatkan mutu dan kualitas makanan, di antaranya rapid test makanan serta sterilisasi food tray. Nah, kemudian kita juga butuh rapid test agar hasil masakan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan, sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak. Kemudian kita juga ingin melengkapi seluruh SPG dengan alat sterilisasi food tray yang sekarang ini banyak SPG sudah punya, tapi kita akan lengkapi seluruhnya sehingga food tray itu setelah dicuci bisa dikeringkan dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat. Dan terakhir, karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu, air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat atau boleh dikatakan air galon lah. Sudah alokasi dana. Selama 1 tahun Kabinet Merah Putih bertugas, Presiden Prabowo menegaskan jika kerja keras Kabinet telah membuahkan hasil dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Yang mobil-mobil bagus
pakai kalau Kita ke informasi selanjutnya, tim penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejagung kembali melakukan tindakan tegas. Penyidik menyita 1 bidang tanah dan bangunan yang diduga hasil dan atau sarana kejahatan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyitaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal perkara korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Kejaksaan Agung menyita sebidang tanah dan bangunan dengan luas 557 meter persegi. Properti tersebut beralamat di Jalan Hang Lekir 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. SHM tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Kanesa Ilona Riza yang merupakan anak dari tersangka Riza Khalid. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kejaksaan Tinggi Sumsel terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan mafia tanah dan penyelamatan aset negara. Hasilnya sejumlah aset penting milik pemerintah berhasil diselamatkan dan diserahkan kembali kepada pemerintah provinsi. Kerjasama strategis antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumsel membuahkan hasil nyata. Melalui koordinasi intensif dan tindakan tegas, sejumlah aset bernilai miliaran rupiah yang sebelumnya dikuasai pihak tidak bertanggung jawab kini berhasil diselamatkan. Aset-aset tersebut meliputi lahan dan bangunan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Pihak Kejaksaan kemudian menyerahkan aset yang telah dipulihkan status hukumnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk keberhasilan sinergi antar lembaga. Saya selaku atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bagi Gubernur mengucapkan terima kasih atas semua aset yang sudah dikembalikan, kerja keras, kerja cerdas, kerja luar biasa yang selama ini impossible. Contoh asrama mahasiswa di Jogja, di Bandung, itu yang sejarahnya berpuluh-puluh tahun dikuasai orang, bisa dikembalikan di era Bapak Kejati, Bapak Dr. Julianto. Jadi saya sangat mengapresiasi dan terima kasih. Selain melakukan penyelamatan aset, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga menanggapi laporan dari saudara inisial I ke Komisi 3 DPR RI yang sempat berkembang terkait dugaan penyerobotan lahan pembangunan Rumah Sakit Adiaksa. Kejati menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan seluruh proses pembangunan rumah sakit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Tidak ada yang namanya sengketa keperdataan dilarikan ke tindak pidana korupsi. Di Intel sudah menerangkan bahwa kata-kata Cina, dan memang Ivan menerangkan kata Cina itu bukan dari orang yang dia tidak dikenalkan, tidak kenal, cuman kemudian kata minoritas. Anak saya itu sebenarnya posisinya menimpali. Ivan memancingkan, dia yang ngerekam, dia bilang minoritas ini. Nah, apalagi ibu minoritas, jadi dia hanya menimpali. Jadi itulah fakta yang terjadi. Sehingga narasi-narasi negatif itu harapan saya dengan konferensi pers yang jelas dan gamblang ini bisa diluruskan. Sinergi antara Pemprov dan Kejati Sumsel menjadi bukti nyata komitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga aset negara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan miliki anggaran untuk mengganti seluruh mobil menteri dengan Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan miliki anggaran untuk mengganti seluruh mobil menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara kemarin. Menurut Purbaya, meski anggaran untuk mobil maung tersebut siap, namun ia masih menunggu kesiapan dari perusahaan yang akan memproduksi mobil tersebut. Purbaya menambahkan anggaran untuk hal ini sudah disiapkan untuk tahun ini. Tetapi jika tahun ini industrinya belum siap, maka anggaran tersebut disiapkan untuk tahun depan.
Harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Ya. Informasi selanjutnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan pentingnya kolaborasi antara pengusaha muda dan perusahaan besar dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Forum Bisnis Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dengan Danantara Indonesia. Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam mencetak wirausaha muda yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya melihat bahwa kita ini kan sama-sama berperan besar, apalagi kalau digabung dengan Danantara, karena yang satu punya kaki tangan, yang satu punya tentunya sumber daya, tentunya keuangan misalnya. Nah, Kadin sebagai naungan dunia usaha senang sekali untuk HIPMI yang maju, ya, karena memang jaringan kami adalah organisasi himpunan dan juga Kadin provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang saya lihat di sini teman-teman di HIPMI ini semangat sekali belajar dari para senior dan mereka justru bisa menjadi pelaku usaha ini nanti-nanti. Jadi bukan saja mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Informasi lain, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhalil Anzar Simanjuntak meninjau langsung lokasi yang diproyeksikan sebagai Kampung Haji Indonesia di kawasan Jabal Hindawiyah, Mekah, Arab Saudi. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Kemenhaj RI di Arab Saudi sekaligus menindaklanjuti arahan dan visi besar Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Haji Indonesia. Dalam tinjauannya, Wamen Haji dan Umroh menjelaskan bahwa proses negosiasi dan lelang untuk pengadaan lahan seluas 80 hektar tengah berlangsung. Lahan ini berada di dalam Masar Project, kawasan strategis yang terintegrasi dengan jalur kereta cepat dan jalur pedestrian langsung menuju Masjidil Haram. Wamen Haji meminta doa seluruh rakyat Indonesia agar proses tersebut berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik. Pemirsa, sebagai wujud komitmen yang kuat dalam mendukung program strategis pemerintah mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Polri mengimplementasikan pada pemerataan pemenuhan gizi dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Semangat pengabdian kepada bangsa dan masyarakat, Polri hadir melaksanakan upaya strategis mewujudkan Astacita melalui penyediaan makan bergizi gratis dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia seperti Aceh dan Papua. Di Aceh, Polri mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Aceh dengan menerapkan prinsip zero accident, aman dikonsumsi, dan tepat sasaran. Polda Aceh melakukan pengawasan menyeluruh dengan menerapkan food security, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pendampingan dan pengawasan dari ahli gizi. Setidaknya, SPPG Polda Aceh ini menyasar hingga 2.343 penerima manfaat yang utamanya adalah para peserta didik generasi emas penerus bangsa dari Aceh. Selain itu, Polri juga mendirikan unit SPPG hingga ke daerah terjauh dari pusat Jakarta, yaitu di Papua, untuk menciptakan anak-anak Papua yang tumbuh dengan gizi yang baik, kesehatan yang terjamin, dan masa depan yang cerah, sehingga terciptanya Papua yang maju dan sejahtera. SPPG Polda Papua yang berdiri di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ini mendapat pengawasan ketat dari Dokes Polda Papua hingga ahli gizi dalam melakukan uji makanan yang akan disajikan agar aman dikonsumsi.
SPPG Polda Papua menggunakan bahan-bahan pangan lokal seperti sayur, ikan, dan hasil kebun masyarakat yang dimanfaatkan secara optimal sebagai cerminan sinergi antara Polri dan masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. SPPG Polda Papua ini telah berhasil menjangkau 1.851 penerima manfaat, utamanya anak-anak Papua, sehingga kebutuhan gizi anak-anak Papua kini dapat terpenuhi dengan baik. Raut kebahagiaan pun terpancar dari calon generasi emas Papua ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda yang sudah melaksanakan kegiatan MBG bagi sekolah kami. Makanannya sangat baik, sangat sehat dan higienis. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Papua. Makanan ini sangat sehat, bergizi, dan nikmat, dan membuat saya menjadi kuat. Untuk mengetahui makanan favorit pelajar dan menyajikan keragaman menu yang efektif untuk mencegah kebosanan pelajar, petugas SPPG Polri secara berkala melakukan survei melalui angket yang diisi oleh pelajar. Hal ini dilakukan juga untuk menganalisis dan memastikan menu makanan bergizi gratis benar-benar dapat dinikmati sepenuhnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri hingga di daerah 3T ini merupakan manifestasi peran aktif Polri dalam menciptakan fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi. Pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, belasan mahasiswa yang membuat percakapan chat tidak pantas terhadap kematian korban mendapat sanksi dari pihak kampus. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, pasca kematian mahasiswa Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, belasan mahasiswa yang membuat percakapan chat tidak pantas terhadap kematian korban mendapat sanksi dari kampus maupun rumah sakit tempat mereka magang koas. Pihak kampus Universitas Udayana telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk menyelidiki kasus kematian Timothy Anugrah Saputra. Satgas telah memeriksa para mahasiswa yang terduga melakukan ujaran tidak pantas saat kejadian. Sanksi berupa pemecatan dengan tidak hormat dari organisasi kemahasiswaan dan pemberian nilai tidak baik dari pihak kampus akan diberikan kepada mereka yang terbukti. Pihak Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar juga telah mengembalikan mahasiswa kedokteran yang magang koas di rumah sakit tersebut. Oleh Satgas PPKS dan PPKPT. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya untuk koas ya. Untuk koas yang dikembalikan lagi ke universitas, kami tadi juga sudah mengkonfirmasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran bahwa sekarang ini pihak Fakultas Kedokteran sudah menerima konfirmasi dari rumah sakit, dan siang tadi sekitar jam 2 sedang melakukan rapat juga dengan pihak rumah sakit untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pada tanggal setelah kejadian, fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nirempati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Kita ke kabar lain, selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada hari Minggu kemarin. Pada hari Senin kemarin, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Meski demikian, Lisa dikabarkan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.
Pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh RK ini bermula dari pernyataan Lisa Mariana di media sosial yang menyebut bahwa RK adalah ayah kandung dari anak perempuannya. Dan hal tersebut tidak terbukti diperkuat dengan hasil pemeriksaan DNA. Begini ya, mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Bareskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Terima kasih, itu aja. Kita ke informasi selanjutnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjamu sederet elit Partai Beringin di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat. Dalam momen tasyakuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-61 itu, Bahlil meminta Partai Beringin untuk terus mengawal kebijakan pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta Partai Golkar untuk turut aktif dalam mengawal kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, semangat mengawal kebijakan termasuk program-program pemerintahan merupakan bagian dari doktrin Golkar yang berorientasi pada karya kekaryaan. Bahlil menegaskan Golkar pun akan terus mendukung kebijakan pro-rakyat seperti program makanan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga ketahanan energi dan pangan. Seiring dengan hal itu, Bahlil juga menyebut bahwa Golkar bakal menciptakan program yang dibutuhkan rakyat. 6 bulan lalu, kami mengkaji sejarah Partai Golkar. Jadi Golkar ini didirikan, Sekber itu didirikan oleh golongan-golongan. Ada 97 organisasi. Dan rata-rata mereka ini dari rakyat. Ada TNI, Polri, kaum cendekia, pemuda. Sudah saatnya di hari ulang tahun 61 ini Golkar kembali kepada kita perjuangannya. Dari rakyat untuk rakyat. Dalam momen tasyakuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-61, hadir sejumlah tokoh termasuk Ketua Dewan Kehormatan Abu Rizal Bakri. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membeberkan capaian program prioritas dalam setahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat yang sudah dibangun di 165 titik di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 16.000 siswa. Saifullah Yusuf juga menyampaikan pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN untuk program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Merenung, melakukan evaluasi, dan bercermin. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Museum Gua Harimau di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Museum ini menyimpan sejarah panjang peradaban manusia prasejarah. Di dalamnya terdapat fosil manusia berusia 3.000 hingga 15.000 tahun berasal dari dua ras berbeda, Neo-Mongolit dan Auto-Romenalisia. Museum Gua Harimau menjadi museum terbesar kedua di tanah air. Terletak 45 km dari pusat kota Batu Raja, museum ini hadir dengan penyajian edukatif yang dipadukan teknologi digital.
Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.